Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Ngobrol Horor. Satu channel yang udah lama tertidur dan alhamdulillah hari ini balik lagi. Dan tentu saja sama Bro Ayung. Bro Ayung, apa kabar? Alhamdulillah. Barangkali mau menyapa kawan-kawan dulu di rumah. Oke. Pasti banyak yang kangen sama Bro Ayung. Agak canggung ini ya. Agak canggung dan kita tempatnya seadanya dulu Seadanya gini ya Bro dulu Ayung. untuk Karena sementara. memang belum disiapkan. Baik, tanya apa kawan-kawan dulu seperti biasa kala itu. Begitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan ngobrol semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat dan selalu bahagia tentunya kapanpun dan dimanapun saatnya. Amin. Kembali ada kami berdua, ada Mas Riam, ada saya di sini. Ada Bro Ayung. Iya, di ngobrol di Tentu channel saja. horor yang gak horor-horor banget. Yang nggak horor banget. Masih lama seperti dulu ya. Betul, Masih betul. sama seperti dulu maksudnya. Iya. Benar-benar. Terus gimana Bro Ayung? Bingung kan? Udah lama nggak Iya, cerita. lama nggak cerita kayaknya. Agak Gimana? canggung. Jadi kan taunya ini kawan-kawan. Bro Ayung itu udah pergi entah kemana. Betul. Taunya begitu. Sudah moksa. Udah moksa. Padahal tiap hari dia di sini. Tiap hari dia di sini ngebantuin channel Riam Biru sekarang gitu ya. Betul. Sebelumnya channel lama udah dibuang gitu. Nah, ini Bro Ayung itu ngebantuin. Saya Ya mungkin ada di tak belakang. cerita dulu nggak apa-apa Bro Cerita Ayung aja, ya. cerita aja. Jadi kan misal ada cerita masuk begitu. Itu biasanya dilempar ke Bro Ayung dulu Betul. untuk dipelajari. Nah, setelah itu baru nanti Bro Ayung ceritain lagi ke saya pakai ya secara garis besar itu seperti apa ceritanya. Jadi saya itu cuma dengerin ceritanya Bro Ayung. Oh oke, nanti baru tak bawain ulang begitu. Jadi memang masih ada di sini, berada di belakang layar. Bahkan sebelumnya itu sempat nongol ya saat karnaval Betul karnaval sekali. horor itu. Iya. Ya Bro Ayung salah satunya yang ngerjain itu. Gitu kawan-kawan mungkin yang penasaran. Bro Ayung itu kemana? Bro Ayung itu kemana? Bro Ayung itu masih ada di sini. Setiap hari di sini. setiap Hampir hari. setiap hari gitu. Hampir setiap hari di sini. Betul sekali. Ya monggo Bro Ayung silakan. Kok jadi Nah, diriku terus yang ngomong. ya Mau ngapain ke sini? mau cerita Mau boleh. cerita Ya kan horor. biasanya kalau di ngobrol dari dulu kan cerita horor, Bi. Oh iya. Tapi awalan kan memang seperti ini. Iya. Tapi benar kata Mas Bi, emang setiap hari saya datang ke sini kecuali memang harus libur. Harus libur. Misalkan hari Minggu Hari atau apa Minggu, libur. betul, Terus libur. memang karena kitanya lagi padat yang lain gitu ya. Bro Ayung hari ini libur dulu gitu kan. Begitu. Kayak gitu. Yes, monggo waktu dan waktunya dipersilakan sama ke Bro Ayung lah. Ya mohon maaf sebelumnya jikalau memang nanti dalam membawakan cerita karena sudah lama libur jadi kurang fasih atau kurang tata kalau bahasa sininya ya Bi. Grogi. Iya, grogi. Nah, baiklah ini langsung ke cerita saja ya Mas Buru ya. Langsung monggo. Ada sebuah cerita dari Mas Indra. Mas Indra itu di Jakarta menceritakan sebuah pengalaman horor yang dialami uaknya. Emang di Jakarta ada Apa? setan gitu Bro Nggak Ayung? ada di Jakarta itu jarang. Bi. Jarang. Iya. Cuman waktu itu kebetulan Enggak, Mas Eo. ceritanya bukan di Jakarta. Oh, bukan di Jakarta. Jawa. Yang ceritain itu di Jakarta. Uaknya. Oh iya. Nah, jadi pengalamannya uaknya itu disampaikan ke Mas Indra. Itu uaknya itu asal Losari Brebes. Jadi kalau Mas Indra pulang kampung itu tempat yang paling dia rindukan, paling ia tuju itu tempatnya uaknya. Di samping Yo asri, di belakangnya juga banyak kebun, nongkrong-nongkrong. Orang tua itu kan banyak cerita-cerita zaman kuno itu senang dia. Daripada ikut wirawiri ke tempat hiburan, nanti jatuh-jatuhnya macet sama aja kayak di Jakarta kan. Seperti itu mendingan ngobrol. Nah ini dapat cerita dari uaknya yang namanya Sutarji. Jadi Sutarji muda itu kala itu umurnya baru 28 tahun. Nah ini dia lagi ada masalah gede. Udah punya anak satu Mas Riam. Jadi anak 1, 2 tahun. Terus dia lagi ada punya masalah sama keluarga. Masalah yang dia paling gak suka dibicarain itu tentang waris. Nah ini ada yayunya yang paling barep namanya Sutarmi. Loh itu pengen nguasain semua, paling rewel dan sebagainya. Nah ini kalau misalnya Mas Tarji, Pak Tarji itu, Tarji muda itu lagi pusing, mesti larinya ke belakang rumah. Itu ada kopakan, terus nyemplung ke situ. Gitu. Nyemplung ini lagi. Seolah-olah jadi Enggak, lumba-lumba. maksudnya di belakang rumah itu ada orang tua. Orang tua konon itu entah berantem muncul sendiri gitu loh.
Jadi nggak ada tahu riwayatnya itu siapa bin siapa, nggak tahu. Tapi muncul dari kubangan itu. bukan. Itu kubangan tadi kan bilangnya. Enggak, itu kan umpamanya ke belakang. Itu di belakang rumah itu di kebun ada gubuk kecil. Ada suami istri namanya Wasukya. Istrinya namanya Timah. Itu konon orang yang ngerti petungan Jawa, Madan Sakti lah kalau orang sini. Orang pintar gitu, tapi ademan orangnya. Biasa ditanyain, wah ini kalau membangun rumah bagusnya wetonnya kapan? Seperti itulah. Ini Tarji kalau lagi pusing, pasti datangnya ke Wasukya. Ngobrol, cerita-cerita. Iya, nanti adem lagi. Ini ceritanya mau curhat dan istrinya. Yang namanya Tari itu udah paham banget. Makanya pas hari itu, Tari udah masak. Ini ya, apa namanya singkong rebus. Pak, kia singkongnya ini singkongnya. Kalau kopi dikresek semuanya. Yo aku tak memburi, aku mau ke belakang ke Wasukya. Nah itu dia berangkat, tapi sebelum berangkat sempat meneliti dagangan di Drijen itu. Aduh, Drijen saya kosong. Dia itu kerjain di Pertamina. Bagian pemasaran, bagian pengeceran. Itu kan dulu kan ada ya minyak kayak gitu yang didorong gitu ya, tahun 80-an. Minyak tanah berarti. Minyak tanah. Itu kan dilihat, aduh banyak yang kosong, waktunya saya belanja. Yang penting saya ngilangin pusing, saya mau ke Wasukya dulu. Nah, ketika baru jalan sedikit ya ke belakang, lewatin dapuran ini ya pisang-pisang itu kan becek wong harinya hari hujan. Itu dia diem terus nengok-nengok ke atas pohon randu, ke atas pagi, pohon mangga. sore. Udah sore ngeliatin gitu. Udah mandi belum? Kayaknya nggak diceritain, tapi diceritain. Cenderung belum. Soalnya udah sore. Cenderung belum. Nah ini kenapa dia itu dari tadi itu mendengarkan sesuatu yang nggak enak, yaitu suara burung yang sangat mengganggu buat dia itu. Titir ya? Iya, kedasi. Kedasi. Ya. Zaman dulu itu kan ada serial Nyi Pelet. Itu biasanya backsoundnya itu serem banget. Jadi kalau habis hujan biasanya bunyi, tapi ini nggak mau diem. Itu ganggu banget dan bikin merinding si Tarji itu. Ganggu lah pokoknya. Dia ngeliatin, penasaran, ini burungnya macam apa sih, nggak pernah tahu dari kecil. Nah akhirnya nengok nggak kelihatan wujudnya, dia tuh jalan terus ke belakang setapak begitu, melihat Wasukya lagi ini bikin atap jerami itu yang dari boros itu, daunnya jagung. Dari daun lontar gitu. Ya ibaratnya daun lontar aja wis. Lagi mau nulis. Betul, nulis ini gitu sutra, ya? Bukan. Dari daun ini jagung. Jadi dia itu hari-hari jualan itu. Kalau enggak keripik lah, nyaman seperti itu dari bambu. Terus wah Wasukya di sana. Langsung kan dia datang dari belakang itu, Wasukya ngadap ke sana. Wah, liren wah, istirahat wah. Nggak dengar, wong tua kan, orang tua nggak pakai headphone gitu enggak. Aslinya pakai kali. Pakai itu kan anak dulu juga udah maju kan. Enggak pakai. Ini memang headphone alam, nggak dengar, udah nggak dengar orang tua kan. Ngomong lagi, wah Liren, kaget dicolek begini kan. Wah, Ji, dengerin, padahal biasa nggak tahu. Itu langsung. Dan ngomongnya pasti kencang. Soalnya nggak dengar. ada masalah pendengaran. Langsung kayak gitu kan, ngelihatnya bukan Sutarji, tendengannya kan langsung. Terus iya langsung terus singkong bakar singkong rebus kemubul. Enggak apa Ji, bawa apa Ji? Singkong wah, kopinya ada katanya seperti itu. Langsung ada, itu belum diomongin ada, langsung ngomong istrinya. Mah, tremos mah gue metu, tremos bawa keluar, bawa tremos itu situ ngobrol. Nah, lagi diobrolin, ditanyain kamu itu ada masalah apa, tumben-tumben kamu kesini tuh pasti ada masalah. Belum cerita Sutarjinya udah lihat-lihat ke atas lagi karena bunyinya itu nyebelin dan dia itu merinding. Dan jadi, ini nggak denger ya? Wasukya nggak tahu, itu belum ditanyakan, tapi cenderung nggak dengar. Nah itu nengok-nengok ke atas, ke pohon-pohonan di sekeliling rumahnya si Wasukya itu tetap aja nggak nemu. Kadarsi itu kata Wasukya. Dengar berarti ya? Dengar, beda wah, hari ini beda, saya sering dengar ini, tapi ini merinding terus dari pagi itu petang gelap. Mendung maksudnya? Iya gelap gitu. Ya, wong kayak gitu kan membawa simbol sesuatu yang diyakini Wasukya seperti itu. Dia kan selalu ke mistis arahnya kan. Terus ngomong ke lagi Titan ya, ilmu Titan. Iya, ilmu Titan. Iya bener, ilmu Titan. Jadi ada pesan sebenarnya Ji. Sambil ngudut makan kopi kan ngomong tambah mantap, gacor kan. Terus ngomong lagi, kayak Gusti Allah ki maha memberi keweruh, memberi petunjuk ya.
kalau manuk itu, burung itu perlambang kayak manusia. Kayak orang tua bisanya manaki tapi nggak mau rawat, itu kadar sih. Katanya seperti itu. Mau bertelur, telurnya dititipin dititipin ke burung lain. Burung lain. Itu juga perlambang bocah udah dipelihara sama orang, bukannya berterima kasih malah saudaranya dibunuh, disingkah-singkah. Itu dari kecil seperti itu. Apa iya, Wak? Seperti itu kan tarjinya, karena nggak tahu. Nah, tapi saya merinding, Wak. Kalau kamu mau, kamu pernah lihat setan? Ditanyain sama itu nih ya. Nih. Itu kan bahasanya seperti itu. Nih, kalau kamu itu pernah lihat setan apa enggak, Ji? Enggak pernah, Wak. Pengen lihat? Enggak pengen, tapi karena pusing ya pengen, Bi. Ya. Takut apa enggak? Enggak tahu, kan saya enggak pernah lihat. Kok bengi teka nanti malam, kalau burung ini masih bunyi, maghrib aja masih bunyi, kamu kesini. Tapi jangan kebengen atau jangan terlalu malam. Ya, Wak, itu ngobrol ngalor itu tentang hal apa aja sampai kayak tadi itu dianggap nggak penting, Bi. Nah, sampai akhirnya pulang si Tarji itu, loh kok maghrib? Ini kan pusing lagi kan ngadepin Sutarmi, masih bunyi, jangan-jangan memang bener mau ada setan. Iseng-iseng ke tempatnya Pak Wasukya lagi. Ternyata di sana udah nungguin. Wani, katanya kamu berani ke sini. Padahal itu belakang rumah, sana gelap ya? Gelap. Nah, itu diantarin ke belakang rumah, itu ada rusbang. Itu tempat duduk kayu ya, kayu bambu di situ. Mereka duduk berdua di situ. Kan kopi tadi pagi tadi sore masih ada. Jangan masih ada kopinya. Masih ada. Kopi yang belum diseduh maksudnya. Kopi belum diseduh. Iya, di situ. Nah, itu ternyata hamparan di belakang memang ada makam udah nggak keurus, nggak ada yang dimakamin lagi di situ. Terus ada sungai. Ji, kamu antang di sini. Ini habis maghrib, sebentar lagi datang kayak manuk itu burungnya sebentar lagi diem katanya. Sebentar lagi diem. Nanti mau tak begituin ya, tegasin gitu ya. Iya, sebentar lagi diem. Biar dramatis. Akhirnya kan si Sutarji, asam itu sial. Saya itu memang takut karena memang suaranya kadasi sama situasi ini. Apa emang bumbu yang dibawakan oleh si Wasukya yang menjadikan sesuatu itu mencekam? Diceritain. Iya, distilir seperti itu. Akhirnya dia ke bawah suasana, terus memang waktu itu tuh merinding banget itu cerita sama si Indra, merinding banget. Nggak lama, memang burung itu ditunjuk sama si Wasukya. Gede ternyata burungnya. Ditunjuk. Jadi pas leper pindah ke pohon lain. Kayak manuk padahal menurut Sukya kita darah gede banget, tapi nggak apa-apa ngormatin orang. Tapi bener diem, celep, nggak ada suara apapun. Nah, sebentar lagi ada perlambang lain. Nanti dari arah situ, matanya dilengak, matanya itu lihat, yang tenang kamu, yang tenang. Udah mulai takut banget kan. Itu berarti di teras rumahnya si Wasukya. Di belakang. Di belakang rumah. Ada kuburan segala macam, mendukung semua. Dan saat itu nggak ada listrik. Gelap-gelapan. Cuman ya tadi lampu ini nyala udut lah. Lumayan, pas disedot tertatap. Apalagi kayak yang sepet itu kan meletik-meletiknya kan sadu banget kan. Itu Sutarji udah mulai takut. Saya salah tempat. Udah pusing sama Sutarmi, kesini mau serem-sereman. Tahu-tahu nggak lama itu cukup kayak dileng itu lihat ada anjing, ada anjing itu rugergan. Ada anjing. Oh iya kayak gitu. Ya, gayanya ada anjing begitu. Gitu ya. Ini kan jangan terlalu horor. Nggak mesti biar agak mencekam. Iya, itu ada anjing. Itu nggak jauh dari tempat mereka duduk. Ya mungkin samping rumah di sana ada semak-semak. Cukup. Wah asu, itu melihatnya ke mukanya. Wasukya. Asu ngilangnya mana? Lihatnya ke sana gitu kan. Iya. Diam. Kamu istighfar banyak-banyakin. Aduh, udah main istighfar segala macam. Ini setan, pasti anjingnya setan. Bener, pas di sana di dekat makam itu mereka itu bukan cuma ini. Kalau anjingnya kakinya 4 begini itu pada kayak gini semua, berdiri. Bukan berdiri belakangnya gitu. Bukan. Kayak sirkus. Oh, berdiri kaki depannya begitu. Kali bro. Mungkin. Ya lepasan gitu ya. Hitam semuanya katanya. Lama-lama kok matanya itu murup kabeh, matanya itu nyala semua. Itu sekitar 4 atau 5 biji lah. 5 ekor. Iya, ini 5 ekor. Kalau 5 biji susah, artinya anjingnya 2,5. Lagi pula kan anjing ini bangsa hewan bukan biji-bijian. Iya, biji-bijian. Nah, itu berdiri begitu, lama-lama itu dia tuh bersaut-sautan. Oh, kayak gitu. Nah, setelah itu kan si Tarjinya udah merinding banget. Wah, apalagi? Wah, menang. Enggak lama itu
Dia itu telungkup semua, nggak ada. Itu ada berapa ekor tadi? 5 lah segitu. Dia telungkup kayak mirip kayak batu udah diem di situ, bunter-bunter semua badannya kan membulat begitu ya, kelihatannya di gelap-gelap seperti itu. Ini tadi sorry ya, tak potong dulu Bro Ayung. Iya. Barusan di Riam Biru itu bawain cerita tentang bintang jatuh. Itu jumlahnya 5 atau 6 gitu. Ini kok mirip sama ini? Ntar dulu. Nyambung. Hah? 5 atau 6? Iya. Ya nanyanya jangan sambil ketawa kayak gitu. 5 atau 6 gitu kan. 5 atau 6. Agak banget. Terus. Ya, nih, garing ya. Nah, terus setelah itu diem, suasana itu sepi banget. Nah, itu merindukan Kadarsi, kok nggak bunyi lagi, Pak? Wis udah kalau dia udah ngasih isyarat, nanti yang lain muncul lagi. Tahu-taunya itu ada kayak semacam mereka kan ngerokok, ada ini ya, nyala baranya. Itu banyak banget itu ke arah makam ke sana. Tapi dari samping rumah, arahnya sama pas anjing itu datang. Itu udah merinding semua ya si Sutarji. Terus kayak semacam jaraknya semeteran lah itu bara-bara yang kecil itu. Renteng-renteng kalau misalnya malam itu kan kelihatannya terang. Kayak mata-mata tok gitu lah. Itu nyampe ke arah makam, tapi nggak berhenti di tempat anjing itu, terus ke sana. Kayak deleng. Tapi yang aneh buat Tarji, kok ada suara kayak orang jalannya, kayak orang jalan lagi reg-regan kan konvoy begitu, suara brek. Tuh diam, kamu perhatiin, meneng kamu itu diam aja. Emang Tarji tadi kan nggak ngapa-ngapain. Yang rame kan saya yang cerita. Ya kan, Tarji udah ketakutan masa ngomong, padahal Sugihanya sendiri mungkin yang takut kan. Nah itu nggak lama dari arah yang sama dia itu menghilang, itu cuman muncul dua cahaya yang merah itu, tapi di tengahnya berarti yang kayak bara rokok gitu. Di tengahnya itu kayak semacam ada orang duduk, benar-benar kayak ada orang duduk di ayunan. Ayunannya itu dari mana? Ya, dibikin malam itu juga atau sebelumnya udah ada? Ya kalau ditanyakan bikinnya kapan kan ceritanya goib. Enggak, maksudnya itu duduk beneran di ayunan. Iya seperti di ayunan. Seperti kan ya kaki ke bawah begitu kan. Tapi dia benar-benar diem begini ya di antara orang, dan makin lama makin dekat yang ternyata dipikul. Jadi ada pikulan semacam kayu begitu, 2 orang, ada talinya, itu di tengah-tengah duduk. Di tengah-tengah duduk, kakinya uncang-uncang begitu. Itu perempuan yang di tengah itu perempuan. Terus, wah, diem, kamu diem. Itu baru kan ngomong bener ya, karena Sutarji ngomong kamu diem. Nah itu ternyata makin lama makin jelas, itu ternyata tetangganya sendiri. Tapi emang seberang kali. Itu orang paling kaya di situlah pokoknya. Orang paling kaya di waktu itu. Nah, setelah itu ini makin dekat, yang di belakang mulai muncul lagi itu yang bara-bara kecil. Ternyata itu obor makin gede gitu loh, makin kecil. Yang tadinya bara kecil makin bleb itu ternyata obor di belakangnya. Dan Tarji itu udah speechless, nggak bisa ngomong apa-apa karena pas udah deket itu mukanya bukan orang semua. Mukanya apa? Mukanya hewan-hewan gitulah. Ada yang kayak babi, ada yang kayak kambing, ada yang kayak semacam yang banyak inilah sungu-sungune itu loh. Nah itu makin dekat. Berarti mamalia ya? Iya semacam begitu. Mamalia itu kan makin mendekat, Tarji langsung pegangan Pak Sugih. Suruh kan orang tua kakinya kecil dipegang begini ya. Nanti lepas. Dipegang begini. Wah. Kamu jangan lari, udah diem aja. Itu sempat yang bikin seremnya Tarji. Ternyata yang di depan itu yang mikul perempuan. Jadi ketahuan perempuannya, mereka yang dua itu mukanya muka orang. Ada neneknya pasti. Ya itu yang perempuan kan yang lebih penonjolan di berbagai sektor kan itunya, ya kan. Berhenti sempat ngelirik berbagai sektor. Di berbagai sektor. Lanjut. Iya sempat ya berhenti di samping mereka persis ya, jarak berapa meter, dan ngelirik ke arah Sutarji. Itu jelas, benar-benar jelas karena ada lampu-lampu itu sih obor. Itu ngelirik, nggak tersenyum. Yang diharapkan Sutarji kan jangan berekspresi apapun dan lewat aja. Aku juga cuman pengen lihat gitu kan. Ternyata dia itu nunduk begitu sama Wasuki ya, Bi. Bentar, berarti itu 2 yang di depan mikul, yang satunya di tengah itu ya, yang tetangganya. Iya, tetangganya. Berarti yang perempuan 3, sisanya itu semua. Itu semua yang di belakang itu nggak karuan semua. Terus dia berhenti, ternyata Raden nunduk begini hormat sama Wasuki ya.
Tarji itu masih sempat ngelirik ke Wasugya. Wasugyanya kayak seolah-olah dia itu paham, sombong gitu loh. Ih, sakti berarti kan, masih ada pemikiran seperti itu. Akhirnya tatapan si perempuan-perempuan itu beralih ke Sutarji. Sutarji langsung itu lebih takut dari sebelum-sebelumnya, karena pas lagi ngeliat kayak semacam di sini gelap, matanya itu sekilas nyala, dan dia pada saat kayak gitu ngeliat teralep begitu kan, teralap begitu kan. Nah itu pas seperti itu wujudnya, itu seketika, itu sepersekian detik, itu bukan wujud perempuan cantik, lebih serem dari belakangnya. Jadi hewan-hewan yang lebih gede lagi gitu kan. Terus gajah gitu ya, kalau enggak gajah jerapah lah, pada jauh dari Afrika. Jerapah. Ya seperti itu. Enggak horor ya, horor banget. Terus akhirnya pas ngelihat seperti itu, Tarji udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi, cuman wah udah diem, nggak apa-apa. Itu sampai iring-iringan mereka lewat, terus yang anjing-anjing yang pada tengkurap itu pada bangun, itu ucuk jalan. Dan yang lucu, ada lucu-lucunya, ternyata bukan 6, ada satu lagi, dan Tarji itu kenal anjingnya siapa. Jadi ada anjing palasan, anjing yang biasa wira-wiri di kampung gitu loh, warnanya merah sendiri, lucu, dan itu bukan lewat ke sana bareng-bareng sama rombongan itu ke situ, ke Tarji. Jadi kon melu, katanya si Wasugya kayak gitu, kamu ikut sama itu. Ya nggak jawab, kalau jawab lebih menakutkan lagi. Yoi gitu. Iya, langsung dikasih singkong. Ya mau, kalau anjing dulu kan nggak kayak anjing sekarang kan. Anjing sekarang kan anjing banget. Anjing banget. Mau. Terus, ya seperti itu. Akhirnya kamu nanti, nah ini yang tadi saya kelewat. Situasi ini berbarengan ada orang hajatan, padahal hajatan dulu itu kan pakainya toa malam itu. Dari sore. Oh, dari sore. Jadi ya hajat, maksudnya malam itu tuh memang ada hajatan. Iya, masih sore kan, belum bubar kan. Masih pakainya toa di atas, itu kan kenceng banget. Nah, ketika ada suara Kadarsi dari sore pun, seolah-olah suara sompok atau toa itu kalah saking ininya. Dan ketika arah angin lagi ke sana. Betul. Dan ketika pas lagi rombongan itu pun seolah-olah semua dipaus, nggak ada suara alam, nggak ada suara tadi speaker bunyi, itu nggak ada. Benar-benar setelah itu lewat baru ada lagu lagi. Karena manten baru kan pas pajangan, duhai senang mari kita pengantin baru. Iya, langsung tadi sama sudah begini kan. Kita doakan semoga hidupnya. Betul. Itu benar. Akadir. Akadir bukan ya? Akadir bisa. Apa Nadir? Siapa ya namanya? Pokoknya itu teman-teman akan bisa menjelaskan. Nanti dicari, itu lagu enak banget. Iya, rombongannya Mas Habi lah seperti itu. Nah kemudian setelah itu ada suara itu lagi, semuanya itu bikin Sugya, wah kok kayak gini lagi, bunyi lagi, wah kedengeran lagi. Ya iya, katanya seperti, kan dia paham banget loh, kalau lagi kita di dimensi itu, kayak dimensi awal kita manusia, kayak seakan-akan sementara dipaus, kalau bahasa sekarangnya begitu. Nanti Caken, katanya sebentar lagi ada pengumuman, katanya begitu. Ada yang meninggal. Siapa yang meninggal? Yang tetangganya itu yang paling kaya itu. Yang di seberang kali. Itu yang ditandu itu yang lagi dijemput. Lagi diambil. Lagi dijemput. Karena konon memang ada melakukan pesugihan seperti itu. Dan itu waktunya. Pertandanya ada pada si dulu seperti itu. Itu aja ceritanya. Serem banget ya, Bi? Serem banget asli. Saya aja seru maksudnya kalau cerita-cerita gini. Ke ya masa-masa yang lumayan ke belakang. Betul. Settingnya di kebun ya, seru sih. Jualan minyak dan berarti 90-an ya. 90-an. Masih ada orang jualan minyak keliling. Kalau di sini sih jarang, daerah sini. Ya. Soalnya udah banyak warung. Sama di depan sana deket jalan itu kan juga ada depot minyak. Betul. Jadi ya itulah. Di tempat saya itu ya patroma banyak, apa itu lampu-lampu tempel pasti minyak tanah solusinya. Minyak tanah semuanya. Itu aja ya Bro Ayung ya. Baik kawan-kawan, itu di episode pertama, bukan episode pertama, udah 900 sekian gitu ya. Ya pertama kali muncul lagi, seperti inilah kondisinya kita berdua. Ya masih tetap berusaha menghibur kawan-kawan semuanya, dan tentunya terima kasih banyak untuk kawan-kawan semua yang udah kasih support, udah kasih dukungan dalam bentuk apapun itu. Terima kasih banyak. Itu aja, nggak usah pakai lama ya Bro Ayung. Betul. Baik, sekali lagi terima kasih kawan-kawan yang sudah nonton. Tetap kasih semangat ke kita, tetap kasih dukungan ke kita supaya
tetap bisa menjalankan atau melanjutkan channel Ngobrol Horor ini. Itu aja. Jaga kesehatan kawan-kawan tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.